Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisyana Fiasmawati yang merupakan mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Faktor Fundamental dan Non-Fundamental yang Menentukan Keputusan Hedging Perusahaan Aneka Industri di ASEAN periode 2016 sampai 2021. Latar belakang dilakukannya penelitian ini berdasarkan fenomena yakni pertumbuhan pasar internasional memotivasi perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya melalui perdagangan internasional. Risiko transaksi perdagangan internasional yang paling signifikan adalah nilai tukar mata uang asing yang akan berdampak pada arus kas. Lalu, perkembangan perdagangan internasional di Indonesia menunjukkan kinerja yang baik ditujukan oleh total nilai ekspor pada tahun 2016 sampai 2021 yang melampaui total nilai impor pada tahun yang sama. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, secara kumulatif Indonesia memiliki nilai impor hingga 990 juta US dollar, sedangkan ekspor senilai 1,5 miliar US dollar. Indonesia memiliki 23% nilai perdagangan internasional yang berasal dari negara yang tergabung dalam ASEAN. ASEAN berasal dari negara ASEAN memiliki elemen kunci dalam upayanya mewujudkan perekonomian yang sangat terintegrasi dan kohesif. Salah satunya adalah perdagangan barang. Perdagangan barang intra-ASEAN meningkat 1,3 kali lipat dari yang awalnya 277 juta US dollar pada tahun 2016 menjadi 370 US dollar pada tahun 2021 berdasarkan data dari Sekretariat ASEAN. Singapura, Malaysia, dan Thailand menjadi tujuan utama perdagangan intra-ASEAN dengan sektor aneka industri yang memiliki nilai perdagangan terbesar. Risiko fluktuasi nilai tukar yang dihadapi perusahaan akibat adanya perdagangan internasional tersebut akan berdampak pada keadaan arus kas perusahaan, sehingga hedging dapat digunakan perusahaan sebagai alat untuk meminimalisir risiko nilai tukar tersebut. Lalu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 PMK 08/2017 tentang transaksi lindung nilai pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan lindung nilai adalah cara yang dilakukan untuk memitigasi risiko atau melindungi posisi nilai suatu aset atau kewajiban yang mendasarinya akibat fluktuasi harga di pasar keuangan yang mencakup tingkat bunga dan nilai mata uang di masa yang akan datang. Hedging ditentukan oleh beberapa faktor fundamental dan non-fundamental. Faktor fundamental dianggap berhubungan dengan risiko, karena risiko dapat ditentukan dengan nilai-nilai fundamental perusahaan. Sedangkan faktor non-fundamental berkaitan dengan kondisi perekonomian seperti nilai tukar. Hasil beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan faktor non-fundamental yang dapat mengaruhi keputusan hedging adalah nilai tukar menurut Sofia dan Yunelin, sedangkan faktor fundamental yang dapat mempengaruhi keputusan hedging diantaranya likuiditas, lalu profitabilitas, leverage, firm size, dan managerial ownership berdasarkan penelitian Aryani dan Sudiarta 2017, Badur Astuti 2019, Nabilah 2021, hingga Utomo dan Hartanti 2020. Beberapa penelitian terdahulu terkait hubungan variabel fundamental dan non-fundamental terhadap kebijakan hedging dapat dilihat pada tabel research graph berikut. Di sini kita bisa melihat penelitian mana saja yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah apakah nilai tukar, likuiditas, profitabilitas, leverage, firm size, dan managerial ownership berpengaruh terhadap kebijakan hedging pada perusahaan aneka industri di ASEAN periode 2016 hingga 2021. Lalu untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui apakah pengaruh nilai tukar, likuiditas, profitabilitas, leverage, firm size, dan managerial ownership berpengaruh terhadap kebijakan hedging pada perusahaan aneka industri di ASEAN periode 2016 hingga 2021. Dan yang terakhir, manfaat penelitian yang pertama sebagai referensi, khususnya terkait dengan faktor kebijakan hedging, lalu menjadi rujukan untuk pengambilan strategi hedging sehingga perusahaan dapat mencapai keuntungan yang diinginkan.
Selanjutnya adalah kajian teori. Untuk grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen risiko. Perusahaan selalu dihadapkan pada berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi seperti risiko bisnis, risiko strategi, dan risiko keuangan. Manajemen risiko sendiri adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan risiko yang dihadapi perusahaan. Salah satu risiko yang dihadapi perusahaan ketika melakukan transaksi internasional yaitu fluktuasi nilai tukar. Dalam mengelola risiko ini, perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko. Fluktuasi nilai tukar memerlukan strategi termasuk menyediakan sejumlah dana cadangan untuk menopang risiko-risiko itu, mau maupun mengalihkan risiko kepada pihak ketiga dengan instrumen derivatif menurut Wijayani dan Harsanti 2020. Selanjutnya yang digunakan juga adalah teori keuangan perusahaan. Teori keuangan perusahaan merujuk pada seperangkat konsep dan model yang digunakan untuk memahami keuangan perusahaan. Terdapat 4 kelompok teori utama dalam teori keuangan perusahaan seperti teori investasi, teori kebijakan dividen, teori struktur modal, serta teori akuisisi dan merger menurut Santi et al. Pada tahun 2022. Teori keuangan perusahaan mendasari hubungan variabel fundamental perusahaan terhadap hedging. Selanjutnya, ini ada definisi beberapa variabel. Yang pertama hedging. Hedging sendiri adalah untuk menutup kerugian posisi aset awal dengan keuntungan posisi instrumen lindung nilai. Menurut PSAK nomor 55, kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan menggunakan hedging dengan memeriksa penerapan strategi manajemen risiko untuk lindung nilai, identifikasi instrumen lindung nilai, dan identifikasi transaksi atau saldo yang ingin dilindungi. Lalu nilai tukar ditentukan oleh perpotongan antara kurva permintaan pasar dan kurva penawaran pasar. Menurut Pantas et al. 2019, untuk fluktuasi nilai tukar mendorong perusahaan yang memiliki transaksi berdominasi mata uang asing melakukan hedging. Lalu untuk pengukuran mengetahui seberapa liquid suatu perusahaan menggunakan rasio likuiditas berdasarkan Kashmir 2016, adanya liabilitas jangka pendek yang berdominasi mata uang asing membuat perusahaan memutuskan untuk melakukan hedging. Selanjutnya, untuk profitabilitas merupakan ukuran yang didapatkan perusahaan pada periode tertentu untuk mengetahui keuntungan yang didapatkan. Profitabilitas yang tinggi juga menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan peluasan aktivitas bisnis sampai pasar internasional. Selanjutnya, leverage adalah rasio yang menghitung sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang perusahaan. Leverage yang tinggi dengan denominasi mata uang asing membuat perusahaan tersebut akan menghadapi risiko gagal bayar yang lebih tinggi, sehingga kesempatan untuk menggunakan hedging lebih besar. Lalu untuk firm size merupakan total nilai aset, ekuitas, dan penjualan perusahaan. Perusahaan besar akan melakukan manajemen risiko yang lebih ketat seperti melakukan kebijakan hedging. Yang terakhir adalah managerial ownership, adalah besaran kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Manajer akan cenderung meminimalisir risiko yang membuat kerugian dan penurunan nilai perusahaan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama, pengaruh nilai tukar dengan kebijakan hedging ini adalah positif, di mana H1 nilai tukar berpengaruh terhadap kebijakan hedging. Lalu pengaruh likuiditas dengan kebijakan hedging adalah negatif, di mana H2 likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan hedging. Lalu yang ketiga, pengaruh profitabilitas dengan kebijakan hedging adalah positif, di mana H3 profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hedging. Selanjutnya, pengaruh leverage dengan kebijakan hedging adalah positif, di mana H4 leverage berpengaruh terhadap kebijakan hedging. Selanjutnya, pengaruh firm size dengan kebijakan hedging adalah positif, di mana H5 firm size berpengaruh terhadap kebijakan hedging. Dan yang terakhir, pengaruh managerial ownership dengan kebijakan hedging adalah positif, di mana H6 managerial ownership berpengaruh terhadap kebijakan hedging. Berikut adalah kerangka penelitian, nilai tukar, likuiditas, profitabilitas, leverage, firm size, dan managerial ownership adalah variabel independen, dan kebijakan hedging adalah variabel dependen. Selanjutnya, metode penelitian dengan sumber data sekunder dengan perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa
Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand pada periode tahun 2016 hingga 2021. Adapun pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan melakukan pertimbangan sesuai kriteria tertentu. Adapun sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria, yakni yang pertama, perusahaan mempunyai laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit selama 5 tahun berurutan, sejak tahun 2016 sampai 2021. Lalu perusahaan mempunyai exposure valuta asing yang muncul. Dan yang ketiga, perusahaan memiliki laporan keuangan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat atau mendokumentasikan data sekunder yang tercantum pada situs masing-masing bursa. Lalu dari riset kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi maupun penelitian sebelumnya yang relevan. Selanjutnya di sini ada definisi operasional, yakni penjelasan operasional dari variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Untuk variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah hedging, di mana penelitian hedging dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan dummy. Dummy digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Perusahaan yang memiliki kebijakan hedging akan diberi kode angka 1, dan jika perusahaan tidak memiliki kebijakan hedging maka akan diberi kode 0. Lalu untuk variabel independen dalam penelitian ini, yang pertama adalah nilai tukar yang digunakan pada penelitian ini adalah perubahan nilai tukar US dollar terhadap rupiah. Dalam 1 bulan dapat dirumuskan menggunakan kurs tengah sama dengan kurs jual dikurangi kurs beli dibagi 2. Lalu selanjutnya ada current ratio yang digunakan untuk mengetahui apakah aset lancar dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Dapat dirumuskan current asset dibagi dengan current liability. Lalu profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan mengelola asetnya untuk menghasilkan laba setelah pajak. Jadi untuk proksi yang digunakan adalah return on asset atau ROA. ROA dapat dirumuskan dengan earning after tax dibagi total aset. Lalu untuk leverage menggunakan debt to asset ratio digunakan untuk mengetahui berapa banyak aset yang didanai menggunakan utang atau seberapa besar pengaruh utang dalam pengelolaan aset perusahaan. Untuk rumus debt to asset ratio dapat dirumuskan total debt dibagi dengan total aset. Lalu selanjutnya untuk firm size diketahui dengan menilai besarnya jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Penilaian besarnya aset perusahaan akan diubah dalam bentuk logaritma natural dengan perhitungan ln atau logaritma natural dikali dengan total aset. Yang terakhir adalah managerial ownership, merupakan presentase saham yang dimiliki oleh manajer. Adapun perhitungannya dengan share owned by manager atau saham yang dimiliki manajer dibagi dengan total saham beredar dikali dengan 100%. Selanjutnya, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah statistik deskriptif, digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu data dengan melihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Lalu yang kedua ada regresi logistik, digunakan untuk menguji kemampuan variabel independen dalam memprediksi kemungkinan terjadinya variabel dependen. Untuk tahapan pengujian regresi logistik menurut Ghazali 2018 ada 5. Yang pertama adalah uji kesesuaian keseluruhan model atau overall model fit, di mana model yang dihipotesiskan dikatakan fit dengan data jika min 2 log L sama dengan 0, lebih dari min 2 log L sama dengan 1. Lalu yang kedua ada uji koefisien determinasi, dilakukan pemodifikasian dari koefisien Cox and Snell menjadi Nagle-Kirk R-square. Dan yang ketiga ada uji kelayakan model regresi, Hosmer and Lamshaw goodness of fit test digunakan dalam pengujian ini. Dan yang keempat ada uji ketetapan klasifikasi model dikatakan sempurna ketika pada diagonal terdapat seluruh kasus dengan tingkat akurasi peramalan 100%. Dan yang terakhir ada uji regresi logistik itu sendiri, yakni
dapat dilakukan dengan estimasi parameter. Demikian pemaparan proposal penelitian saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.